Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya kita nggak jumpa lagi bersama teman-teman pemirsa di channel ini. Ya, agak lama karena memang agak ada banyak kesibukannya di akhir tahun kemarin. Jadi saya mencoba lagi untuk membuat kontennya. Kali ini saya akan mencoba membuat konten mengenai video 360. Ini menarik karena ini bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran. Ya. Nah, bagaimana ini bisa kita gunakan? Yang pertama adalah kita menangkap video di sekitar kita, suasana sekitar kita. Kalau misalnya kadang kamera kan hanya 180 derajat ya maksimal, atau FOV-nya paling 120 derajat. Nah, field of view (FOV). Nah, sedangkan dengan video 360 kita bisa merekam secara 360 derajat. Jadi saat menonton seakan-akan kita berada di dalam dari lingkungan tersebut. Nah, ini juga salah satu bentuk dari ya kedepannya ya memang ini metaverse ya. Jadi kita bisa seakan-akan masuk ke dunia yang tempat kita berkolaborasi, bisa kita buat sebuah environment ya, walaupun sebenarnya virtual reality, tapi kalau mau di-expand ke metaverse bisa aja dengan disiksi tadi ditambahkan objek 3D dan sebagainya, atau ditambahkan fitur-fitur tambahan dan bisa berkolaborasi, ada beberapa orang bisa masuk kan. Esensi dari metaverse ini adalah ada kolaborasi di situ. Nah, tapi kita kembali dulu ya, kita ke 360-nya dulu. Kalau belum ada bayangan ya bisa dicek nanti di video berikut ya. Kalau nggak salah saya sudah pernah membahas itu di konten sebelumnya di sini ya. Tapi nanti kita akan belajar membuat video 360. Oke, stay tune. Ya, lanjut ya. Jadi bagaimana cara membuat video 360? Yang pertama, kita harus siapkan alatnya. Yang pertama adalah kamera 360. Ini kamera 360 sebenarnya barang lama sih, bukan barang baru ya. Cuma memang karena supply-nya terbatas, terus banyak yang belum paham menggunakannya, maka jarang yang membelinya, dan mungkin waktu itu sinyal internet dan sebagainya belum begitu familiar ya, sehingga belum bisa adopsinya itu belum dalam. Nah, sekarang saya coba ada berbagai jenis 360 kamera, dari yang standalone ya seperti ini, Insta360, terus Samsung Gear dan sebagainya. Ada juga yang detachable itu artinya dia bisa disambungkan dengan smartphone. Jadi yang dimaksud smartphone detachable karena ini adalah kamera 360 ya, dari Insta360 R. Ini udah nggak keluar lagi kayaknya, cuma di e-commerce ada beberapa yang versi varian yang OEM-nya ya. Saya juga pernah punya yang OEM-nya tapi udah tidak bentuk kanan saya lagi, teman ini yang ori ini ya. Nah, ini bentuknya ini seperti detachable seperti ini. Ada dua kamera depan dan belakang. Terus dia detachable, dimasuk ke dalam sini. Ya, ini pakai micro USB. Ada juga adaptornya yang untuk micro USB-C. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Nanti dia akan merekam depan di sini dan belakang. Jadi 180 ke sana, 180 ke sini. Sehingga seakan-akan dia merekam secara 360. Ada softwarenya, terus diolah, baru kita upload. Terus bagaimana untuk hasilnya? Oke. Kita lihat di hasilnya di sini ya. Jadi hasilnya tadi seakan-akan dia akan merekam suatu lingkungan ya secara 360 derajat. Ya, di sini saya menggunakan area ini ya untuk menangkap videonya. Nanti bisa digunakan untuk saat di rumah sakit, misalkan untuk tur rumah sakit, atau mau untuk simulasi saat skill lab ya, untuk pendidikan kedokteran, atau mungkin mau untuk praktikum, misalkan ada praktikum sifatnya, atau perkuliahan yang bisa secara 360.
apakah bisa langsung digunakan? Enggak. Jadi setelah kita tangkap di sini di ya ini kan contohnya ya 360, ada banyak berbagai macam. Saya tidak punya yang lainnya, mungkin Anda bisa beli sendiri ya, harganya bervariasi dari yang ratusan ribu sampai yang puluhan juta tergantung dari resolusi dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah setelah itu jadi, itu juga nggak bisa langsung ditampilkan, tapi harus diolah dulu. Karena kita harus ya seperti bikin film, kita harus punya screenwriternya, storyboardnya ya kan, apa yang mau disampaikan dan sebagainya. Ya seperti bikin film, hanya saja ini seakan-akan 360 diolah, rendering ya, kadang ini yang butuh waktu lama dan butuh resource ya, komputer dan sebagainya. Kok bisa cerita dok? Saya pernah mengolah itu semua beberapa project. Kalau mau lebih panjang bisa lewat di kolom komen atau bisa langsung japri ke email ya. Oke, kita kembali lagi. Apakah bisa langsung dinikmatin? Nah, di sini ada berbagai platform yang bisa digunakan untuk menampilkan ini. Bisa langsung standalone, jadi langsung misalkan mau lihat langsung dari smartphone bisa. Mau diupload ke platform seperti YouTube bisa. Jadi ada YouTube yang bisa 360. Kalau FB, Facebook bisa, tapi Facebook itu saat ini masih terbatas ya durasinya, dan juga belum bisa untuk VR, binokular gitu kan. Nah, kalau Facebook, kalau YouTube tadi bisa ada fitur VR-nya, jadi dari smartphone Android bisa nanti muncul. Ada juga menggunakan, ada platform e-learning seperti punyanya Classy.com, itu juga bisa. Jadi kalau yang punya platform Classy itu dia bisa mengupload video 360-nya terus jadi konten untuk konten e-learning dan sebagainya. Nah, cara menampilkannya atau kita bisa nontonnya pakai apa, dok? Nah, di sini kita pentingnya harus punya alat ya. Apa perlu pakai Oculus? Enggak juga sih. Quest aku standalone enggak. Kita hanya perlu VR box ya. Mau VR box yang VR box yang plastik gitu, cardboard yang dari kardus, karton dan sebagainya, itu bisa tinggal dimasukkan smartphone ke dalamnya. Nah, oke. Kalau pengen tahu, kebetulan saya dapat kiriman dari teman saya nih, dari Pak Diki ya, owner Diki Viewer. Ini adalah produsen VR cardboard lokal. Nanti kita unboxing ya bareng-bareng. Oke, ini dia barangnya. Saya baru dapat dari Pak Sidiki. Ini bagus nih, adanya tulisannya Sidiki. Nah, terus ada keterangannya nih, how to use it. Nah, kita akan unboxing ya. Ya, seperti di video tadi ya, ada berbagai kelengkapan ya. Nah, ini saya akan ambil beberapa item sih kemarin, beberapa tipe. Jadi di Sidiki Cardboard ini tidak cuma yang generik, kita juga bisa order untuk komunitas, misalkan kita komunitas misalkan untuk rumah sakit gitu kan, bisa dikasih label untuk rumah sakit, dan ini customable ya, jadi sangat menarik sekali buat merchandise. Misalkan mau membuat event yang membutuhkan 360 cam gitu kan, atau mungkin event-event tertentu, bisa digunakan seperti itu. Oke ya, kita buka yuk. Praktis sekali ya, kita nggak perlu bawa cardboard. Coba tuh VR box gede-gede, tinggal bentuknya simpel sekali. Nah, tinggal satu dilipat ya, terus dua kita buka, tiga, udah jadi. Wow, cepet banget, tinggal taruh sini. Ada lubang untuk ini viewernya. Nah, oke. Mudah sekali menggunakannya dan kokoh ya, nggak ringkih. Bisa kita buka tuh, ada velcro-nya. Nah, ini kamera. Tadi hasil rekaman 360, mau nonton video 360 tinggal dimasukkan ke dalam sini ya. Terus kita bisa nonton nih. Nah, apakah cuma kotak ini aja? Ada bonus strap. Keren banget ya sih?
Wow, setelah kita rakit ya tadi ya dari kotak segini, saat kita rakit tadi jadinya seperti ini. Keren banget ya sih, dan kokoh nih. Bayangkan cardboard ya, buatan lokal ya. Ya memang kardus ya, jadi kalau kena air memang resiko rusak semua cardboard juga sama. Tapi dari segi ini, dari segi desain, dari segi kenyamanan, ini layak loh ini kalau misalnya buat alat alat peraga gitu ya. Nah, tinggal dibuka seperti ini, kita tinggal masukkan di sini. Nah, oke, HP-nya dimasukkan di sini ya, pasang. Wow, ini berarti maksimal 6 inci nih berarti. Nah, oke, terus kita kunci di sini. Nah, oke. Wow, cocok nih buat alat peraga nih. Strapnya juga nyaman. Hmm, keren, keren. Buatan lokal, keren banget nih. Oke, jadi contoh ya, jadi nanti kita view-nya, kalau udah jadi videonya kita bisa masukkan ke sini. Bayangkan kalau ini bisa dari smartphone mahasiswa atau mungkin dari di rumah sakit atau di mana namanya, untuk media edukasi di puskesmas, atau mungkin buat apa namanya view mengenai setelah apapun itu, mau objek 3D untuk persiapan beroperasi, mau visualisasi suatu environment, belajar, observasi dan sebagainya. Ya bisa dibelajar di konten saya sebelumnya nih ya, mengenai kegunaan untuk VR ya. Dan metaverse nantinya seperti itu. Oke, sebenarnya saya ucapkan terima kasih dulu nih buat Mas Diki ya, udah ngirimin saya VR box-nya, keren. Gak nyangka Indonesia bisa bikin kayak begini ya. Biasanya kita kan hanya end user gitu ya. Wah, ini harus didukung nih kalau misalnya kita bisa buat banyak sekali konten-konten VR yang based on smartphone ya. Ini bisa uh, kontennya bisa apa namanya, kontennya bisa di view kan lewat VR cardboard ini, dan praktis banget. Bayangkan bandingkan dengan VR box yang plastik itu kan gede banget makan tempat. Nah, ini kan bisa balap peraga ini kan ya, segini doang. Oke, mungkin itu dulu ya. Nanti bisa ditonton tuh T6 nya seperti apa. Nah, kalau mau info lengkapnya bisa langsung di bawah ya, mengenai apa namanya, kalau mau order mengenai ini ya dari Mas Dikinya. Ya, tapi overall semoga bermanfaat ya, untuk uh, pemanfaatan metaverse di bidang kesehatan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa klik like dan subscribe ya.